Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Tema 2H, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema kedua, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang solih dan solihah, ayo coba dibuka dulu buku tematiknya halaman 36. Dengarkan Miss terlebih dahulu ya. Ayo peragakan. Tony selalu menjaga keselamatan di rumah. Ia menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi. Coba peragakan percakapan di bawah ini. Tony, lekas mandi nak, ini sudah pukul 4 sore. Sebentar lagi Bu, Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi, supaya lebih awet ya Bu. Betul Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika terinjak. Oh iya ya Bu. Perhatikan kembali percakapan di atas. Di manakah kamu menemukan tanda titik? Ayo ingat kembali. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, contohnya seperti ini ya nak. Tony sedang merapikan piala dan medali. Di akhir kalimat atau di akhir berita selalu menggunakan tanda titik. Jangan sampai lupa ya. Selain pada akhir kalimat, di manakah tanda titik digunakan? Tanda titik juga digunakan pada angka penunjuk waktu. Tanda titik diletakkan di antara angka jam dan menit. Seperti contoh berikut ini. Ini sudah pukul jam 4.00 sore. Ayo mengamati. Tony merapikan pajangan sambil berdiri. Gerakan tari juga dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Ayo melakukan gerak tari seperti contoh berikut. Gerakan tari yang pertama yaitu gerak tari level rendah. Dilakukan sambil duduk. Gerakan kedua yaitu gerak tari level sedang. Dilakukan sambil berlutut. Gerakan yang ketiga yaitu gerak tari level tinggi, dilakukan sambil berdiri. Lakukan gerak tarian dengan iringan musik sederhana. Gunakan alat musik ritmis seperti marakas, tamborin, atau gendang. Ayo berhitung. Tony mulai merapikan kamar pada pukul 2 siang. Ia merapikan kamar selama 2 jam. Pukul berapakah Tony selesai? Untuk menentukan waktu selesainya suatu kegiatan, kamu dapat menggunakan bantuan gambar jam. Tony mulai merapikan kamar pada pukul 2 siang. Kemudian pukul berapakah Tony selesai merapikan kamar? Tony selesai merapikan kamar pada pukul 4 sore.
Nah, perhatikan gambar jam yang di tengah. Jarum pendek bergerak 2 angka. 2 jam setelah pukul 2 siang adalah pukul 4. Jadi, Tony selesai merapikan kamar pukul 4 atau pukul 16.00. Berapa menit lama Tony merapikan kamar? 2 jam. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Kenapa 60 menit ya, Miss? Karena 1 jam sama dengan 60 menit, nak. Jadi 2 kali 60 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit. Berapa ya? Betul sekali, 120 menit. Kapan biasanya kamu membersihkan kamar? Berapa lama kamu melakukannya? Gambarkan jarum jam yang tepat. Perhatikan gambar jam yang pertama. Gambar jam yang pertama menunjukkan pukul 1 siang. Kemudian kita selesai membersihkan kamar pada pukul 4 siang. Kira-kira berapa lama ya kita membersihkan kamar? Lama kegiatan sama dengan 3 jam. 3 jam sama dengan 180 menit. Kenapa 180 menit, Miss? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Karena lama kegiatan kita 3 jam, jadi 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Ingat ya, jangan sampai lupa. 1 jam sama dengan 60 menit. Ayo mengamati. Teman-teman akan mengunjungi rumah Nina. Mereka akan berlatih menari. Apa yang dilakukan Nina sebelum teman-teman datang? Perhatikan percakapan berikut. Ibu, aku ingin merapikan ruangan sebelum teman-teman datang. Bolehkah aku menggeser kursi dan meja ke tepi ruangan? Boleh, nak. Persiapkan agar ruangan luas untuk berlatih menari. Mari ibu bantu memindahkan kursi dan meja. Terima kasih, Bu. Setelah ini Nina juga akan mengepel lantainya. Boleh, Nina. Akan tetapi pastikan lantai kering sebelum kamu menari. Ayo peragakan. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan giat. Ruangan untuk berlatih menari cukup luas. Mereka berlatih menari dengan berbagai pola lantai. Pola lantai adalah gerak berpindah dan posisi penari di panggung. Pola lantai bermacam-macam jenisnya. Gambar yang pertama yaitu posisi awal. Gambar yang kedua yaitu gerakan ke kanan dan ke kiri. Gambar yang ketiga yaitu gerakan maju mundur. Gambar yang keempat yaitu gerakan serong. Gambar yang kelima yaitu gerakan melingkar. Selain itu, pola lantai juga dapat dilakukan dalam tari berkelompok. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar di sini adalah contoh gambar pola lantai yang dapat dilakukan secara berkelompok. Ayo melakukan gerak tarian menggunakan pola lantai. Buatlah kelompok dengan temanmu. Pilih salah satu pola lantai di atas.
Lakukan gerakan tarian menirukan gerak merapikan kamar. Iringi menggunakan alat musik ritmis. Selamat mencoba. Ayo menulis. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Sewaktu menari, Deli tidak sengaja menyenggol vas bunga. Vas bunga itu pun pecah. Untung saja vas bunga tidak menimpa kaki Deli. Ibu meminta anak-anak menjauh dan berhati-hati agar tidak terkena pecahan vas bunga. Ibu lalu membersihkan pecahan vas bunga itu. Lantai disapu dan dipel sampai bersih. Kini, pecahan vas bunga itu sudah selesai dibersihkan. Ibu berpesan agar anak-anak lebih berhati-hati. Setelah lantai kering, mereka kembali berlatih. Mereka selesai berlatih pada pukul 11. Setelah selesai, Nina dan teman-teman merapikan kembali barang-barang. Ruangan kembali rapi dan aman digunakan. Ayo, ingat penggunaan tanda baca titik. Dapatkah kamu menemukan penggunaan titik pada cerita tersebut? Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga digunakan pada angka yang menunjukkan waktu. Contoh, mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Di antara jam dan menit terdapat tanda titik. Pukul 09.00 pagi. Seperti itu ya. Ayo berhitung. Nina dan teman-teman mulai menari pada pukul 9 pagi. Mereka selesai menari pada pukul 11. Berapa menit mereka latihan menari? Ayo, ingat kembali cara menentukan lama kegiatan. Mulai kegiatan pada pukul 9 pagi. Selesai pada pukul 11. Jarum pendek bergerak 2 angka. Lama kegiatan adalah 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Perhatikan contoh lainnya berikut ini. Setiap hari ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Ayah selesai bekerja pukul 17.00. Pukul berapakah ayah mulai bekerja? Untuk menentukan waktu mulainya suatu kegiatan, kamu dapat menggunakan bantuan gambar jam. Pukul 17.00 sama dengan pukul 5 sore. Ayah bekerja selama 8 jam. Jadi, hitung mundur 8 jam dari pukul 5 sore. Selesai bekerja pukul 5 sore. Kemudian kita hitung mundur ya selama 8 jam. Nah, berarti ayah bekerja mulai pukul 9 pagi. Kenapa pukul 9 pagi, Miss? Karena 8 jam mundur dari pukul 5 sore adalah jam 9 pagi. Seperti itu, Nak. Kemudian yang terakhir yaitu tugas. Tugas pada pembelajaran hari ini yang pertama mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 39.
Kemudian mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 44. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Miss ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada anak-anak Soli dan Soliha yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.